Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam teman-teman. Bagi kalian yang baru klik video ini, saya ucapkan terima kasih. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan tubuh kalian sehat, rezeki kalian lancar, dan cita-cita kalian tercapai. Amin. Oke, kita langsung ke cerita ya. Let's go. Saya ini kalau dari kampus selalu pulang larut malam. Bukan ada mata kuliah tambahan, melainkan nongkrong-nongkrong gak jelas untuk refreshing dengan teman-teman. Hehe. Melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 23.30 malam, tepatnya setengah 12 malam, saya dan ketiga teman saya, sebut saja namanya Ipan, Rizky, dan Sony, memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasa, saya dan Sony selalu bareng. Karena jalur ke rumah saya searah dengan jalur ke rumahnya, kami berdua pun menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan menuju pulang, kami menjalankan motor beriringan satu sama yang lain. Malam ini ditemani hujan rintik-rintik yang dinginnya cukup menembus jaket dan membuat saya menggigil. Tiba-tiba Sony meminggirkan motornya dan mengajak saya untuk mampir bila ada warung nanti. Karena kami memang belum makan sejak tadi siang. Setelah saya menyetujui, kita pun kembali jalan. Dan saya jalan ke belakang Roni. Setelah saya menyetujui, kita pun kembali jalan. Dan saya jalannya di belakang Sony. Di perjalanan yang sepi ini hanya ada beberapa pengendara. Sebenarnya, malam ini malam yang aneh. Biasanya saya pulang jam setengah 1 malam. Namun tak sesepi ini. Walaupun hujan rintik-rintik, masih ada orang yang berlalu lalang. Namun, saya tepiskan pikiran tersebut. Mungkin ini hanya perasaan saya saja. Sialnya, malam ini memang begitu dingin sekali. Saya kurangi kecepatan motor karena dingin yang membuat konsentrasi saya buyar saat mengendarai motor. Tiba-tiba Sony yang di depan saya berhenti. "Kenapa Son lu?" tanya saya kepada Sony. "Enggak, tadi gue lihat ada polisi tidur gede banget. Gue hantam aja. Makanya gue berhenti untuk mengecek takut kenapa-kenapa nih motor," jawab Sony. "Polisi tidur? Setahu gue ini jalan gak ada polisi tidur, Ron. Dan gue dari tadi di belakang gak ada tuh ngehantam apapun," seru saya. Sony gak mungkin bercanda, karena setahu saya dia orangnya kalem, dan untuk bercanda pun jarang sekali. Setelah Sony mengecek motornya, kita kembali berjalan. Saya mulai lihat sekitar. Ternyata hanya ada Sony dan saya saja yang berada di jalan malam itu. Dan itu membuat saya heran dan penasaran. Dan begitu semakin dekat, itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat di sebelah kiri sebuah baleho atau papan iklan besar yang masih kosong. Tak lama belum ada iklan yang terpampang. Akhirnya Sony dan saya berhenti dan mampir ke warung tersebut. Pas saya turun dari motor, tiba-tiba saya tersandung papan kilometer yang tingginya selutut dan cukup membuat kaki saya sakit. Ya sudahlah, faktor dingin dan sedikit kecapean membuat saya nggak melihat adanya papan kilometer itu. Kami berdua masuk ke warung tersebut. Tersedia bangku dan meja. Kami pun duduk. Setelah kami duduk, keluarlah seorang ibu-ibu dan seorang bapak. Sepertinya mereka suami istri dan menyapa dengan ramah sambil tersenyum. "Pesan apa, Mas?" tanya ibu warung itu sambil tersenyum. "Pesan kopinya 2, Bu. Kalau ada makan ringan. Seperti roti juga pesan 2, Bu," jawab Sony. Ibu itu pun tersenyum dan kembali masuk warung untuk membuatkan kopi. Sambil menunggu, saya pun iseng-iseng bertanya kepada suami si ibu warung. "Warungnya buka 24 jam, Pak?" tanya saya. "Iya, Mas. Saya berjaga bergantian dengan istri saya," jawab bapak itu. "Malam ini dingin sekali ya, Pak, dan jalan begitu sepi sekali," ujar saya. Dan bapak itu hanya tersenyum kepadaku. "Ini, Mas, roti sama kopinya," ujar ibu warung sambil menyuguhkan kopi dan roti yang kami pesan. "Oh ya, terima kasih, Pak." Ibu," jawab Sony. "Saya buatkan tahu isi juga."
Dingin-dingin begini enak loh mas untuk isi perut. Mas-mas ini masih hangat loh mas, ujar ibu warung. Iya bu, terima kasih, jawab. Setelah saya makan, ternyata enak juga nih tahu. Begitupun juga sambalnya. Sampai-sampai saya dan Sony habiskan tanpa tersisa. Seperti biasa, sehabis makan, saya bakar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam. Beberapa saat kemudian, semua tadi berapa bu? Kopi dua, roti dua, dan tahu isi kita berdua habiskan. Hahaha, ujar Sony sambil tertawa. Semuanya 20.000 mas, jawab ibu baru sambil tersenyum. Setelah kami membayarnya, kami pun segera melanjutkan perjalanan. Saat saya menuju motor, lagi-lagi saya tersandung papan kilometer. Oke, kali ini saya benar-benar meleng. Penasaran dengan papan kilometer yang membuat kaki saya tersandung, saya pun melihatnya. Di sana tertulis KM12. Setelah rasa penasaran saya hilang, akhirnya kami pun memulai perjalanan pulang. Jalanan masih tampak sepi, hujan rintik-rintik sepertinya tak mau berhenti. Di pertigaan jalan, Sony pun belok kiri, karena kali ini saya sudah nggak sejaru lagi dengan dia. Dan rumah saya masih agak jauh sedikit. Anehnya, di jalan yang menuju ke rumah saya tidak sepi seperti tadi. Ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Sialan, malam ini sangat aneh. Mungkin karena gue kelelahan, gumam saya. Sesampainya di rumah, saya sholat isya dan membersihkan diri. Mata pun belum mau tertutup alias belum ngantuk. Saya pun mendengarkan lagu. Tiba-tiba HP saya berdering dan panggilan masuk. Ternyata itu Sony. Tadi lu ngerasa aneh nggak selama perjalanan pulang, Dit? Tanya Sony melalui telepon. Iya sih, jawab saya. Kirain gue doang. Motor gue pas dicek di rumah ternyata nggak ada yang rusak. Padahal tadi gue hantam polisi tidur loh. Gede gue lihat, ujar Sony. Iya, syukur deh Son. Sorry, gue capek banget nih. Gue tutup ya, besok di kampus aja ngomonginnya. Jawab saya. Oke, 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 ujar Sony. Karena perjalanan tadi membuat saya stres, nggak seperti biasanya, akhirnya saya memutuskan untuk tidur dan menutup telepon dari Sony. Akhirnya saya pun tertidur. Seperti biasa, alarm HP pukul jam 5 pagi top berdering untuk membangunkan sholat subuh. Mata terasa berat untuk melek, namun betapa kagetnya saya, samar-samar bapak dan ibu warung itu sekarang tengah berdiri di sudut kamar saya dengan muka pucat dan tanpa berekspresi. Sepertinya saya antara sadar atau tidak, atau hanya berhalusinasi saja. Sialan, apaan lagi nih? Saya pun tertidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Innalillah. Pagi pun menjelang. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Saya pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Saya berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apa benar ada warung yang di situ. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya saya sampai di jalan yang kemarin saya lewati. Ternyata jalan ini tidak sesepi malam hari. Dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah saya dekati, di sana juga terdapat papan kilometer bertulisan KM12 yang membuat saya tersandung semalam. Ya, tidak salah lagi. Ini tempat saya dan Sony semalam mampir di sebuah warung. Dan betapa kagetnya saya karena tepat di belakang papan kilometer yang bertulis 12 tersebut, yang seharusnya ada warung, ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di situ. Namun di dalam kebun tersebut, dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah saya berhalusinasi atau tidak, di sana terlihat sosok perempuan yang melambaikan tangan dari dalam rumah tua itu. Dengan jelas saya lihat rambutnya panjang, bergaun putih. Wah, itu membuat saya gemetar dan saya cepat-cepat starter motor untuk segera pergi dari tempat itu.
Karena saya belum sarapan dan gemetar akibat hal sialan tadi, akhirnya saya berhenti di tempat jualan nasi uduk. Bu, nasi uduknya satu ya, ujar saya. Ya mas, jawab ibu itu. Jalan sekitar sini pun sangatlah ramai. Apa mungkin bila malam hari sepi sekali ya, gumam saya dalam hati. Ini mas nasi uduknya, ibu itu memberikan nasi uduk pesanan saya. Iya terima kasih bu, jawab saya. Rasa penasaran membuat saya bertanya kepada ibu itu. Bu, kalau malam jalan ini sepi ya? Tidak ada kendaraan lewat sama sekali, tanya saya. Oh tidak mas. Kalau malam di sini lumayan ramai. Apalagi ditambah truk-truk bermuatan yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam, jawab ibu itu. Oh gitu ya bu, geger saya. Kenapa mas? Kok mas pucat banget? Mas sakit? Tanya ibu itu. Dan akhirnya saya pun menceritakan kejadian yang semalam saya alami dengan Sony. Dan ibu itu kemudian menjelaskan, dulu di kilometer 12 itu ada warung mas. Nah warungnya ditabrak truk dan warung itu hancur tak berbentuk, menewaskan pemilik warung tersebut, pasangan suami istri. Rumah di dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu. Jadi yang mas makan semalam itu hanyalah tipuan mata saja. Mas itu sebenarnya nggak makan apa-apa, ungkap ibu itu. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan ceritanya. Tinggalkan like dan komennya ya. Terima kasih. Sampai jumpa.